Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dani Muhtada sebagai dosen pada mata kuliah Ilmu Negara dan juga teman-teman mahasiswa semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tugas yang diberikan Pak Dani, yaitu video project tentang negara Amerika Serikat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Safika Nela Putri selaku moderator, lalu ada Arafah Mursidah, Nauli Pinor Sinta Pasaribu, Kaila Ahri Salsabila. Mereka yang akan menjelaskan tentang sejarah negara Amerika Serikat. Lalu ada Fairuz Ayu Nazifa, Dwi Vega Ayu Wulandari, dan mereka yang akan menjelaskan tentang geografi Amerika Serikat. Lalu ada Nur Aini Eka Wahyuni, Fitria Nevi Anggraini, mereka akan menjelaskan tentang demografi. Lalu ada Rahma Auliasari dan Nur Rofi Dwiyanti yang akan menjelaskan tentang bentuk negara Amerika Serikat. Lalu ada Rizvan Ahmad Muzaka dan Ahmad Faizul Haq yang akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah penyajian video materi. Saya Kaila Ahri Salsabila dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sejarah awal Amerika dan Perang Revolusi Amerika. Amerika Serikat muncul dari sebuah revolusi brutal melawan kolonialisme dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Rakyat Inggris dan para pemukim koloni melawan negara asalnya dalam revolusi Amerika. Koloni Inggris di Amerika Serikat memberontak terhadap pemerintahan Inggris yang sering mengambil kebijakan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan kepentingan Amerika. Lalu selanjutnya, pengakuan resmi kepada negara Amerika Serikat baru diberikan melalui Perjanjian Paris pada tahun 1783. Perang Revolusi Amerika. George Washington memulai Perang Revolusi Amerika pada tahun 1775 ketika ia memimpin Angkatan Darat Kontinental untuk melawan pemerintahan Inggris. Perang Revolusi ini adalah jenis pemberontakan klasik yang hanya berhasil karena dukungan kuat dari masyarakat kolonial. Petani, pengrajin, pedagang, dan lainnya mendukung kaum revolusioner baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pedagang kolonial yang menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk perang sangat membutuhkan kerjasama dan perencanaan strategis. Tentara revolusioner juga berkontribusi pada pembentukan kebijakan ekonomi pasca perang. Saat Inggris menutup pelabuhan Boston dan mengirimkan pasukan ke Massachusetts, kolonis membentuk Kongres Kontinental pertama. Kongres mengesahkan koloni untuk mendeklarasikan kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776. Negara-negara bagian yang memberontak membentuk konfederasi sementara pada tahun 1781 setelah mengalahkan Inggris di pertempuran Yorktown. Halo semua, perkenalkan nama saya Arafah Mursidah dengan NIM 2308010030. Di sini saya akan membacakan tentang pembentukan konstitusi di negara Amerika Serikat. Tak lama setelah kemerdekaan, wilayah koloni yang bergabung dalam Kongres Kontinental menginginkan permintaan nasional. Delegasi berhasil mencapai kesepakatan dan menciptakan artikel konfederasi. Dengan waktu, konstitusi ini menunjukkan kelemahan-kelemahan yang membuat pemerintahan menjadi tidak efisien. Salah satu contohnya adalah keputusan yang diambil oleh setiap wilayah harus mendapatkan persetujuan bulat dari wilayah lain, yang membuat proses pemerintahan menjadi tidak efisien. Akibatnya, konstitusi juga tidak dapat mencegah wilayah lain melakukan diplomasi sampai intervensi ke wilayah asing. Meskipun kewenangan ini seharusnya dipegang oleh pemerintahan pusat, dengan demikian keadaan ini mendorong wilayah yang ada untuk melakukan reformasi konstitusi. Mereka berpendapat bahwa konstitusi tidak dapat menjamin pemerintahan bergulir yang ideal.
perwakilan dari 12 dari 13 negara bagian termasuk Rhode Island mengadakan konvensi di Philadelphia pada Mei 1787 untuk menciptakan pemerintahan yang baru dan konstitusi yang baru. Setahun kemudian, konstitusi tersebut selesai dan berlaku pada tanggal 4 Maret 1789. Salah satu aspek penting dari konstitusi baru ini adalah pembagian pemerintahan federal ke dalam 3 cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kongres DPR dan Senat adalah cabang legislatif yang tanggung jawab untuk membuat undang-undang, sementara eksekutif terdiri dari presiden dan jajarannya. Dan yudikatif adalah bagian dari Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan dengan benar. Pengalaman Perang Amerika Serikat. Negara ini telah mengalami banyak masa sulit seperti Perang Saudara Amerika 1861 hingga 1865 dan kemerosotan ekonomi selama Great Depression 1929 hingga 1939 yang melanda Amerika dan hampir seluruh dunia. Pengalaman terbaru yang paling menyedihkan adalah serangan teroris 11 September di World Trade Center di New York yang menewaskan hampir 3.000 orang. Dalam sejarahnya, negara ini telah terlibat dalam beberapa perang dunia yang signifikan, seperti Perang 1812 menentang Inggris dan berkolaborasi dengan Inggris selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1960-an, Amerika terlibat dalam Perang Dingin bersaing dengan kekuatan besar lainnya, termasuk Soviet dan komunisme. Amerika Serikat bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan militer terkuat di dunia selepas kejatuhan dan perpecahan Uni Soviet. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menobatkan dirinya sebagai polisi dunia, dan tentaranya beraksi di Kosovo, Haiti, Somalia, dan Liberia, serta Perang Teluk Pertama terhadap Irak yang menginvasi Kuwait. Sebagai tanggapan atas serangan teroris di World Trade Center dan Pentagon pada 11 September 2001, Amerika Serikat melakukan serangan balasan terhadap Afghanistan untuk menghapus Taliban, dan Perang Teluk Kedua terhadap Irak dimulai pada tahun 2003 untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Pada era modern, Amerika Serikat adalah negara maju dengan ekonomi besar, teknologi canggih, dan peran yang kuat dalam urusan global di era modern. Negara ini memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Nama saya Feruza Nazifa dengan NIM 2308010027. Di sini saya akan menjelaskan geografi dari negara Amerika Serikat. Amerika Serikat berada di benua Amerika Utara dengan letak astronomis 24 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Luas wilayah Amerika Serikat sekitar 9.834 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 19.924 km. Wilayah perairan dari Amerika Serikat sendiri sekitar 6,76% dan wilayah darat sekitar 93,24%. Ibu kota negara Amerika Serikat adalah Washington DC. Negara Amerika terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu wilayah selatan, wilayah barat, wilayah New England, Mid-Atlantic, Midwest, dan yang terakhir Alaska dan Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan distrik Columbia populasinya sangat beragam dengan orang-orang dari seluruh dunia yang berusaha untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Vega Ayu Wulandari dengan NIM 23080010151. Di sini saya ingin meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai geografi negara USA atau Amerika Serikat.
Nah, Amerika Serikat sendiri di setiap wilayahnya memiliki batas-batas tertentu. Untuk wilayah Amerika Serikat bagian utara berbatasan langsung dengan negara Kanada. Wilayah Amerika Serikat bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Meksiko dan juga Teluk Meksiko. Untuk Amerika Serikat bagian timur berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik dan wilayah Amerika Serikat bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Nah, untuk iklim di negara ini sendiri sangatlah beragam, mulai dari kontinental dengan musim panas yang hangat di bagian utara hingga tropis di bagian selatan. Di bagian barat, iklimnya cenderung semi-arid hingga gurun. Sedangkan di pegunungan, iklimnya alpen. Di bagian timur laut, iklimnya kontinental lembab, sedangkan di bagian tenggara, iklimnya subtropis lembab. Di pantai California, iklimnya Mediterania, sedangkan di Pacific Northwest, iklimnya oseanik yang sejuk. Sedangkan di Hawaii, Florida Selatan, dan wilayah sekitarnya iklimnya tropis. Nah, titik tertinggi di Amerika Serikat adalah Denali dengan ketinggian 6.190,5 meter atau setara dengan 20.310 kaki. Sedangkan titik terendahnya adalah Badwater Basin dengan ketinggian min 85 meter atau setara dengan min 279 kaki. Nah, ada Sungai Missouri merupakan sungai terpanjang di Amerika Serikat dengan panjang 3.767 km. Sedangkan terdapat Danau Superior merupakan danau terbesar di Amerika Serikat dengan luas 58.000 km persegi. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan mengenai geografi negara USA. Perkenalkan, saya Fitri Reni dengan NIM 2308010024. Di sini saya akan menjelaskan tentang demografi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki populasi kurang lebih 331 juta jiwa pada 1 April tahun 2020. Negara Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Berikut adalah demografi yang ada di negara Amerika Serikat. Yang pertama, ada ras dan etnis. Amerika Serikat menjadi negara dengan mayoritas minoritas. Menurut sensus tahun 2020, komposisi ras dan etnis di Amerika Serikat adalah mencakup kulit putih sebanyak 60,1%, Hispanik atau Latin sebanyak 18,5%, Afro-Amerika sebanyak 13%. Yang kedua, ada agama. Mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah beragama Kristen, tetapi juga sejumlah besar individu yang menganut agama lain atau tidak berguna. Yang ketiga, bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan di Amerika Serikat. Namun, bahasa Spanyol juga digunakan secara luas, terutama di negara-negara dengan populasi Hispanik yang besar. Yang keempat, ada pendidikan. Menurut sensus 2020, 33,1% penduduk Amerika Serikat berusia 25 tahun ke atas memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Ainika Wahini dengan NIM 2308010026. Usia rata-rata penduduk Amerika Serikat sekitar 38,5 tahun. Geografi. Amerika Serikat adalah Republik Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dengan total luas 9.147.593 km persegi. Imigran. Amerika Serikat adalah negara imigran dan sekitar 14% penduduknya adalah kelahiran asing. Kelompok imigran terbesar di Amerika Serikat berada di Meksiko, Tiongkok, India, Filipina, dan El Salvador. Perlu kita ketahui bahwa statika demokrasi dapat diubah seiring waktu karena berbagai faktor seperti imigrasi, angka kelahiran, dan tren sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fidianti dengan NIM 23080100173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara dari negara USA atau Amerika Serikat. Seperti materi yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, bentuk negara itu ada dua. Pertama, negara kesatuan, yang kedua negara federal. Amerika Serikat adalah sebuah negara yang terletak di sebuah benua belahan utara, tepatnya di benua Amerika belahan utara. Amerika Serikat juga memiliki bentuk pemerintahan Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dengan Washington DC sebagai ibu kotanya dan sebuah distrik federal.
Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan pemerintahan yang efektif juga dilakukan oleh parlemen. Saya Rahma Auliasari dengan NIM 23080010029. Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal, di mana presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar kongres, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif atau peradilan terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif atau peradilan. Perkenalkan, nama saya Rizwanat Musyaka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat, kita harus tahu dulu nih apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Klasifikasi sistem pemerintahan di berbagai negara yaitu yang pertama ada sistem presidensial, yang kedua ada sistem parlementer, yang ketiga ada sistem referendum. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat atau federal yang berbentuk republik beribu kota di Washington DC yang mempunyai 50 negara bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faizul Haq, NIM 230801028, akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan teman saya. Jadi sistem pemerintahan yang dianut Amerika Serikat adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dinamakan separation of power theory, yang berasal dari ajaran Trias Politika yang membedakan kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Yang kedua ada legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang. Dan yang ketiga ada yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengawasi undang-undang dan yang memberi sanksi bagi pelanggar undang-undang. Demikian presentasi yang kelompok kami sajikan. Sebagai moderator, saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.